Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dan juga Bapak dosen Didik Hartawan, MPD. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi dengan NIM 2207060020. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi dengan judul Konflik Israel dan Palestina dalam perspektif sosiologi hukum dan sebagai eh, tugas UASnya saya. Di sini saya akan mencoba mengajak kita semua melihat konflik antara Israel dan Palestina ini bukan hanya dari sisi politik atau agama saja. Kalau dari segi politik ya tentu untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Kalau dari segi agama tentu ya konflik antara orang Yahudi dengan orang Islam seperti yang kita lihat secara tidak kasat mata lah. Tapi juga melalui lensa hukum teman-teman, kita perlu melihatnya melalui lensa hukum dan juga secara sosiologis tentunya, bagaimana hukum ini berfungsi atau malah nggak berfungsi teman-teman. Nah, dalam sebuah konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun, yaitu konflik Israel dan Palestina ini, kita lanjut ke pendahuluan. Nah, yang pertama di sini konflik Israel dan Palestina bukan sekedar konflik politik atau agama. Yang kedua, juga merupakan konflik hukum dan ketimpangan sosial yang terus berlangsung. Dan yang ketiga, sosiologi hukum membantu menjelaskan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, penindasan, atau resistensi. Nah, teman-teman, konflik Israel dan Palestina ini adalah salah satu konflik terpanjang seperti yang kita bilang tadi itu, konflik yang berlangsung puluhan tahun dan yang paling kompleks di dunia. Tapi kita juga sering lupa bahwa di balik konflik ini tuh ada konflik hukum dan ketimpangan sosial yang tentunya sangat teramat mendalam di sini. Nah, dari sudut pandang sosiologi hukum di sini kita bisa melihat bahwa hukum itu nggak selalu netral. Kadang-kadang hukum malah dijadikan alat untuk mempertahankan status quo oleh kaum berjuis atau mempertahankan kekuasaan oleh kelompok dominan yaitu orang berjuis. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Lanjut ke latar belakang konflik. Nah, yang pertama itu sejak berdirinya Israel tahun 1948 terjadi pengusiran massal warga Palestina atau Nakba. Terus yang kedua, Palestina tidak memiliki kedaulatan penuh sebagai negara. Yang ketiga, Israel dianggap melakukan penjajahan wilayah secara de facto. Konflik ini bermula sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, teman-teman, yang menyebabkan jutaan warga Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Peristiwa ini disebut Nakba atau bencana atau malapetaka. Sejak saat itu, Palestina tidak pernah benar-benar mendapatkan kedaulatan sebagai negara, teman-teman. Dia nggak pernah menjadi negara. Mereka dijajah secara bertahap oleh Israel melalui kekuatan militer dan hukum nasionalnya. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman faktanya bahwa orang yang memiliki kekuatan lah yang akan meruntuhkan hukum itu. Jadi, hukum itu kadang-kadang memihak kepada orang yang dominan, teman-teman. Kita lanjut ke perspektif sosiologi hukum. Hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi struktur kekuasaan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Terus yang kedua itu hukum bisa menjadi alat kekuasaan kelompok dominan. Yang ketiga, hukum internasional sering dilemahkan oleh negara kuat. Nah, dalam sosiologi hukum, teman-teman, kita diajarkan kan bahwa hukum itu nggak berdiri sendiri. Hukum itu lahir dari masyarakat dan mencerminkan harus ada struktur sosial yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bagaimana hukum internasional yang seringkali dilemahkan atau bahkan diabaikan oleh negara yang punya kekuatan yang lebih. Dalam hal ini Israel. Dan juga tentunya Israel ini memiliki dukungan yang kuat juga dari negara-negara yang besar. Nah, maka hukum bukan lagi sebagai pelindung keadilan, teman-teman, tapi menjadi instrumen dominasi. Instrumen orang yang paling berkuasa. Kita lanjut, teman-teman. Ketimpangan hukum internasional. Di sini ada 3 poin. Resolusi PBB sering diabaikan oleh Israel. Israel dilindungi oleh negara-negara besar. Palestina kesulitan mengakses keadilan di forum internasional. Resolusi PBB sering diabaikan oleh Israel. Nah, meski PBB sudah mengeluarkan banyak resolusi,
Seperti contohnya itu pada resolusi 242 dan 338 yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan. Realitasnya tetap nggak berubah. Sampai sekarang teman-teman, nggak berubah. Malahan Israel membangun pemukiman ilegal dan Palestina nggak punya kekuatan hukum untuk menuntut hal itu. Ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap hukum internasional, teman-teman. Yang kuat bisa mengabaikan hukum, sementara yang lemah hanya bisa berharap saja. Karena Israel ini adalah negara yang kuat karena memiliki backingan yang besar dari negara-negara yang besar, teman-teman. Terus hukum sebagai alat kekuasaan. Max Weber di sini pernah mengatakan bahwa negara memonopoli kekerasan secara sah. Terus yang kedua, Israel melegalkan pemukiman ilegal. Palestina dikriminalisasi dalam sistem hukum Israel. Nah, Max Weber mengatakan bahwa negara memiliki hak untuk monopoli kekerasan yang sah, tapi dalam konflik ini Israel bukan hanya monopoli kekerasan, tapi juga monopoli tafsir dari hukum itu sendiri, teman-teman. Seperti hukum nasional. Hukum nasional Israel itu digunakan untuk melegalkan pemukiman ilegal, seperti penggusuran juga, dan bahkan penahanan tanpa proses peradilan. Itu Israel melegalkan semua itu. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, warga Palestina yang melakukan perlawanan sering dianggap kriminal, sering dianggap teroris. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana hukum itu bisa sangatlah bias, teman-teman. Terus lanjut ke pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada 3 poin juga. Blokade Gaza, penggusuran rumah, penangkapan anak-anak. Pelanggaran konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional. Terus yang ketiga, penegakan hukum global bias dan tidak adil. Teman-teman, pelanggaran HAM dalam konflik ini tuh sangat nyata, seperti blokade Gaza ini. Serangan terhadap warga sipil, penggusuran paksa, bahkan seringkali kita lihat di TV juga penahanan anak-anak di bawah umur ataupun di media sosial lainnya gitu, teman-teman. Ini jelas melanggar konvensi Jenewa dan prinsip dasar hukum humaniter internasional. Tapi kenapa hukum nggak bekerja, teman-teman? Nah, lagi-lagi di sini kita disodorkan oleh fakta hukum itu dikalahkan oleh kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan, negara yang memiliki kekuasaan dan kepentingan politik global tentunya. Terus dampak sosial dan hukumnya. Di sini ada 3 poin juga. Palestina hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum. Yang kedua, hilangnya hak atas tanah dan kewarganegaraan. Yang ketiga, munculnya perlawanan hukum dan non-hukum. Nah, akibatnya masyarakat Palestina itu hidup dalam situasi ketakutan dan ketidakpastian hukum. Mereka kehilangan hak atas tanah mereka, keluarga negaraan mereka, bahkan hak untuk hidup dengan aman, teman-teman. Jadi mereka tuh hidup setiap hari dengan mendengar bom, mendengar peluru setiap hari. Kita bayangkan teman-teman, kita tidur tapi kayaknya nggak bakalan bisa tidur karena kita mendengar bom, kita mendengar dentungan senjata tiap hari. Tapi di sisi lain juga kita juga melihat bagaimana mereka mulai membangun gerakan perlawanan, teman-teman. Tidak hanya secara fisik tapi juga melalui jalur hukum dan diplomasi juga. Mereka sudah mulai membangunnya. Terus ke analisis struktural. Di sini ada 2, konflik struktural antara yang mendominasi dan yang didominasi. Terus yang kedua itu hukum mencerminkan struktur sosial yang timpang, bukan keadilan. Nah, jika kita gunakan pendekatan sosiologi secara kritis, teman-teman, kita akan melihat bahwa ini adalah konflik struktural. Ada ketimpangan antara yang menguasai dan yang dikuasai, atau mendominasi dan yang didominasi. Dan hukum justru mencerminkan ketimpangan itu, teman-teman, bukannya menghilangkannya. Jadi pertanyaan kita di sini tuh, apakah hukum itu ditegakkan? Enggak. Tapi untuk siapa hukum ini ditegakkan sebenarnya? Sebenarnya untuk siapa sih hukum ini ditegakkan gitu? Karena hukum itu nggak bisa ditegakkan ya. Karena kaum borjuis ini selalu melakukan segala cara untuk mempertahankan status quo mereka. Jadi kita sudah sampai kesimpulan, teman-teman. Di sini ada 3 poin. Hukum sering berpihak pada yang berkuasa, lagi-lagi berkuasa. Yang kedua, konflik Israel dengan Palestina juga merupakan perang hukum. Terus yang ketiga, perlunya reformasi sistem hukum internasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik Israel Palestina ini adalah cerminan nyata bagaimana hukum itu bisa berpihak
bukan pada kebenaran, tapi pada kekuasaan. Nah, jadi sosiologi hukum di sini mengajarkan kita untuk kritis terhadap hukum, teman-teman. Dan sadar bahwa keadilan tidak selalu hadir lewat undang-undang. Kita semua sebagai akademisi, mahasiswa, dan warga dunia tentunya punya tanggung jawab moral untuk terus bersuara demi keadilan. Termasuk keadilan bagi Palestina, teman-teman. Dan mungkin itu saja, teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, teman-teman. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa membuka cara pandang cakrawalanya kita bahwa hukum itu hidup dan seringkali berpihak pada yang kuat, dan itu perlu kita rubah, teman-teman, supaya hukum itu bisa menjadi hukum yang benar-benar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.